Kenapa kok YouTube nggak beritahu dari awal kalau konten seperti ini itu nggak boleh? Nah, gini, apakah yang salah YouTube atau kita, teman-teman? Apa kabar sahabat YouTube? Bagi teman-teman yang menemukan video ini, saya doakan semoga channelnya sukses, dan bagi yang mengajukan monetisasi semoga diterima, dan masih mengumpulkan syarat monetisasi semoga cepat tercapai. Amin. Nah, beberapa hari ini teman-teman, saya melihat di grup Facebook terutama, ada teman-teman itu yang mengeluhkan saat mengajukan monetisasi kok ditolak. Pelanggarannya atau masalahnya yaitu konten yang berulang dan digunakan ulang. Nah, lalu ada yang di komentar itu bilang, kenapa kok YouTube nggak beritahu dari awal kalau konten seperti ini itu nggak boleh? Nah, gini, apakah yang salah YouTube atau kita, teman-teman? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, sebelum teman-teman membuat channel dan mengupload video, teman-teman pahami dulu, di YouTube itu ada beberapa peraturan, teman-teman. Yang pasti itu di YouTube itu ada dua peraturan besar. Yang pertama itu peraturan sebelum monetisasi. Itu teman-teman juga harus paham, harus tahu sebelum membuat channel dan mengupload video. Peraturan sebelum monetisasi itu ada, teman-teman. Ya, mungkin tidak boleh mengupload video yang kekerasan atau yang lainnya. Nah, habis itu setelah itu saat kita mengupload video, kita harus menentukan video ini untuk anak-anak atau tidak. Nah, itu juga peraturan YouTube sebelum monetisasi. Nah, yang kedua itu peraturan YouTube setelah kita mengajukan monetisasi. Yang salah satunya tadi peraturan yang dibuat YouTube yaitu konten berulang dan digunakan ulang. Ini muncul setelah kita mengajukan monetisasi dan tiba-tiba channelnya ditolak untuk bergabung jadi partner YouTube karena konten berulang dan digunakan ulang. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu konten yang digunakan ulang. Kata-katanya pun di sini konten yang digunakan ulang. Jadi teman-teman pasti sudah tahu, kita menggunakan ulang berarti konten itu sudah ada sebelumnya di YouTube. Nah, baik itu dari orang yang pertama mengupload itu dari sosial media atau yang lainnya, teman-teman. Mungkin ada yang lain itu, enggak pak, itu teman saya nggak apa-apa mengupload begini. Mungkin ya karena dia yang lebih dulu mengupload. Kita yang setelah berikutnya ini yang berbahaya, teman-teman. Dianggap menceplak yang lebih dulu. Nah, jadi untuk mengatasinya itu hanya dua macam, teman-teman. Yang pertama, teman-teman hapus videonya. Itu pilihan yang sudah gak ada lagi, cuma hapus videonya. Yang kedua, teman-teman edit videonya sebagus mungkin. Nah, sekira itu nggak ada miripnya dengan video sebelumnya yang pernah diupload di YouTube. Ya paling nggak ada perubahan sedikit lah, walaupun nggak terlalu mirip, ada perubahan sedikit. Baik itu dari narasi, editingnya, atau kita tambahkan teks-teks untuk menutupi supaya jangan mirip lah dengan konten aslinya atau konten yang pernah diupload orang lain. Nah, untuk konten yang digunakan ulang itu ya biasanya elemen-elemen di dalam video kita, teman-teman. Ya seperti videonya sendiri, footage, gambar atau musik. Kita perhatikan di video kita apakah ada yang memang yang digunakan ulang. Misalnya kita cek di musiknya, oh musiknya mungkin orang lain pernah menggunakan, lalu kita menggunakan kembali. Nah, itu biasa dikena konten yang digunakan ulang. Atau gambar, teman-teman. Gambar yang kita ambil dari website. Biasanya untuk gambar dan footage yang di website ini biasanya itu ada tulisannya free, bebas hak cipta. Nah, teman-teman jangan salah kaprah. Kalau dia bebas hak cipta belum tentu bebas untuk dipakai komersil. Nah, jadi ada di website itu ada gambar atau footage atau video pendek itu yang bisa kita gunakan free untuk pribadi, bukan untuk komersil. Kalau di YouTube kan untuk komersil, dimonetisasi, otomatis yang punya karya itu kan melihat, oh ini kok dikomersilkan. Nah, sedangkan dia memberikan gratis kepada kita, teman-teman. Nah, itu biasanya ada gambar atau footage video pendek itu. Nah, itu seperti itu. Ada yang boleh digunakan hanya untuk pribadi dan bukan untuk komersil, perlu diketahui. Walaupun tulisannya bebas copyright atau bebas hak cipta. Maksud bebas hak cipta di sini adalah bebas digunakan untuk pribadi, bukan untuk dikomersilkan. Nah, itu tadi konten yang digunakan ulang. Solusinya yaitu teman-teman hapus video atau edit videonya
agar tidak terlalu mirip dengan konten aslinya, baik di segi suaranya dan yang lainnya. Usahakan untuk suara, teman-teman jangan menggunakan suara Google, biasanya itu bermasalah juga teman-teman, karena itu bukan asli yang terlalu jelas Google-nya, suara yang robotnya. Oke. Yang kedua yaitu konten yang berulang. Nah, konten yang berulang ini biasanya konten kita sendiri teman-teman. Di channel kita sendiri, biasanya itu konten berulang. Contohnya begini, teman-teman buat video tentang kucing, video kucing lucu, video kucing gemoy gimana gitu kan, video kucing. Nah, teman-teman buat, yang direkam cuman itu saja teman-teman, cuman dia bergeser posisinya. Misalkan kucing video yang pertama kucingnya ada di sebelah kanan sedang duduk. Nah, lalu yang video yang kedua teman-teman buat kucingnya di sebelah kanan tapi kakinya pindah ke belakang. Itu seperti itu. Itu dianggap konten yang berulang. Itu dari videonya teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan antara video yang satu dengan satunya. Jadi penonton itu susah membedakan, bukan YouTube-nya yang susah membedakan, penonton. YouTube itu melihat video kita dari penonton. Nah, YouTube melihat, lalu selain videonya, di konten yang berulang itu juga di thumbnail teman-teman. Thumbnail. Jadi thumbnailnya itu harus ada bedanya. Mungkin teman-teman buat thumbnailnya hitam semua, videonya 5 hitam semua. Nah, itu kalau dianggap konten yang berulang. Atau tulisannya itu saja atau gambarnya itu saja di thumbnailnya. Thumbnailnya buram aja gitu. Nah, itu juga konten yang berulang teman-teman. Jadi kalau membuat thumbnail, walaupun backgroundnya sama, misalnya kuning-kuning semua, cuman saat kita membuat thumbnail kan itu gambar beda-beda. Nah, di thumbnail itu tulisannya juga kata-katanya beda. Jangan membuat thumbnail yang plus, itu akan dianggap sebagai konten yang berulang. Ya, kalau videonya seperti tadi, seperti yang video kucing tadi, itu contohnya teman-teman, konten yang berulang. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman coba buat konten yang original. Saat teman-teman mengupload buat konten yang original, teman-teman rekam sendiri, lalu suara teman-teman sendiri. Nah, banyak juga kemarin yang di Facebook itu komentar, saya kontennya original. Maksudnya original ngedit sendiri teman-teman, bukan original rekaman sendiri. Yang maksud YouTube yang original itu kita rekaman sendiri, suara kita sendiri, di tempat kita sendiri, bukan punya orang kita ambil lalu kita edit, kita ngedit sendiri. Memang itu bukan konten original namanya. Oke, itulah permasalahan ketika kita sudah monetisasi teman-teman. Nah, kesimpulannya, bagi teman-teman yang mengajukan monetisasi dan ditolak karena konten yang berulang dan digunakan ulang, teman-teman bisa menghapus videonya. Kalau memang sayang menghapusnya, teman-teman bisa mengedit. Teman-teman lihat bagian mana yang bermasalah, video, gambar, atau musik. Biasanya saat kita dapat teguran itu, dapat pemberitahuan bahwa channel kita ditolak monetisasi karena konten yang digunakan ulang. Nah, biasanya di bawah di bagian itu ada teman-teman tulisannya konten yang digunakan ulang, konten yang berulang. Di bawahnya ada apa-apa saja yang dimaksud dengan konten berulang dan apa saja dimaksud konten yang digunakan ulang dan apa saja konten yang boleh digunakan ulang. Biasanya ada kejelasannya di situ. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman tentang YouTube lainnya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Di channel ini sudah saya buatkan playlist untuk tutorial YouTube. Saya doakan semoga channel teman-teman sukses, dan yang belum monetisasi semoga monetisasi secepatnya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.